Senopati merebut Keraton Pajang. Alasan perang. Setelah kisah tentang kegagalan perutusan Pajang yang kedua, selanjutnya diceritakan pula alasan timbulnya perang antara Mataram dan Pajang. Ini dikisahkan dalam Baba Tanah Jawi dengan panjang lebar secara anekdotis. Di Pajang tinggal ipar Senopati, Tumenggung Mayang. Putranya Raden Pabelan, tampan rupanya, tetapi suka mengganggu dan merayu wanita. Disuruh kawin ia tidak mau. Ayahnya karena putus asa memutuskan hendak mencelakakannya melalui jebakan. Ia menyuruh Raden Pabelan agar tidak bermain asmara dengan gadis sembarang orang, tetapi supaya mencuri hati putri sultan, Ratu Skardaton. Karena putri cantik ini dijaga dengan sangat ketat dalam keraton, atas nasihat ayahnya Raden Pabelan hendak mengirimkan bunga cempaka yang wangi-wangi kepada sang putri, bunga yang mampu meluluhkan hati wanita. Melalui abdinya Soka yang sedang berbelanja di pasar, Raden Pabelan tanpa rasa malu mengirimkan sebungkus bunga wangi yang telah dikeringkan kepada sang putri, disertai sepucuk surat cinta. Pernyataan cinta ini ternyata bersambut pula. Raden Pabelan diundang ke dalam keraton pada malam hari. Raden ditunggu oleh sang putri malam ini. Beliau akan mempersiapkan makanan dan pakaian agar dapat masuk ke dalam keraton tanpa diketahui penjaga. Raden Pabelan meminta bantuan ayahnya. Pada malam hari ia menyertai sampai di luar pagar tembok keraton. Tumenggung Mayang segera mengucapkan mantra sambil mengusap pagar tembok. Pagar itu dalam sekejap merendah. Raden Pabelan segera melompati pagar itu, masuk ke dalam halaman istana, dan pagar tembok itu pun meninggi seperti semula. Pada waktu pulang, Pabelan tidak berhasil menurunkan tembok itu. Ayahnya rupanya memberikan mantra yang tidak tepat. Pabelan lalu memutuskan untuk menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya dan bercumbu rayu dengan putri itu selama 7 hari 7 malam. Pelayan sang putri yang sangat banyak itu karena lama tidak melihat gustinya keluar dari kamar akhirnya tahu apa yang sedang terjadi dan memberitahukan hal itu kepada Sri Baginda. Sultan memerintahkan 2 panglima tamtama, Wirakerti dan Suratanu bersama 22 orang prajurit agar menangkap Pabelan. Wirakerti berhasil memancing Pabelan dengan janji-janji palsu, dan begitu Pabelan keluar ia ditusuk sampai mati. Jenazahnya dilemparkan ke Sungai Lawiyan. Amarah Sultan juga menjalar kepada ayah pemuda yang bersalah itu. Ki Mayang dibuang ke Semarang, dikawal oleh 80 mantri Pajang serta 1000 orang. Tetapi istri Tumenggung Mayang cepat-cepat mengirimkan seseorang pesuruh kepada kakaknya Senopati untuk memberitahukan apa yang terjadi. Senopati marah sekali dan berseru kepada mantri-mantri pemajikan, "Kawan-kawanku penyewa tanah, ku minta bantuan kalian. Iparku hari ini dibuang ke Semarang. Coba rebut dia di tangan pengawalnya. Dimanapun juga ambil jalan lewat Kedu saja." Cepat-cepat mereka naik kuda dan karena berlari kencang dapat menyusul iringan-iringan Pajang di Jati Jajar. Dengan semangat juang yang meluap-luap mereka menyerang dengan tombak. Orang-orang Pajang terbunuh, terluka atau lari. Ki Tumenggung Mayang dibebaskan dan dibawa ke Mataram. Berikut kepala mereka yang tewas untuk diperlihatkan kepada Senopati. Ketika mereka yang melarikan diri menghadap ke istana Pajang, Sultan menyadari bahwa Senopati Ing Alogo benar-benar memberontak karena ia sudah memulai perlawanan. Kisah dalam Serat Kondo jauh lebih sederhana dan jauh pula dari romantis. Putra Tumenggung Mayang pada malam hari pukul 10 menyelinap ke dalam kapuntren dan menggauli salah seorang putri sultan. Setelah terperangkap basah, ia dibunuh. Ayahnya karena takut akan dihukum bersama seluruh keluarganya melarikan diri ke Mataram. Putri yang nakal itu dikirimkan oleh Sultan ke Semarang.
dan ditempatkan di sana di bawah pengawasan Bupati Pangeran Semarang, putra Sunan Bayat, cucu Maulana Abdullah. Membuat pilihan antara babat Tanah Jawi dan Serat Kanda kali ini tidak sulit. Kisah dalam babat Tanah Jawi ditampaknya terlalu romantis. Tembok yang turun naik jelas bermotif dongengan. Tetapi dalam Serat Kanda juga terdapat unsur-unsur yang aneh. Kalau pembuangan Tumenggung Mayang ke Semarang oleh babat Tanah Jawi tidak dijelaskan, pengiriman sang putri ke sana menurut Serat Kanda memang ada artinya, yakni agar jauh dari orang-orang yang mungkin dapat menggodanya dan ditempatkan di bawah pengawasan moral yang baik. Tetapi penggambaran ini tampaknya benar-benar mempunyai ciri khas Semarang. Serat Kanda memperlihatkan pada beberapa bagian bahwa redaksi akhirnya berasal dari Semarang. Karena itu justru episode ini merupakan tambahan yang kemudian disisipkan ke dalamnya. Hal ini disayangkan karena Semarang adalah salah satu di antara beberapa tempat saja dalam sejarah yang ada hubungannya dengan tokoh besar spiritual dari Jawa Tengah bagian selatan, yaitu Sunan Bayat atau Kiai Ageng Pandanarang. Tindakan mantri-mantri pamajegan yang di luar dugaan itu niscaya berkaitan dengan sejarah yang terdahulu mengenai pemikatan hati orang-orang ini. Kisah ini menurut hemat kami tampak sebagai penyisipan yang baru ke dalam babat Tanah Jawi. Gambaran Serat Kanda tanpa mantri-mantri ini mestinya merupakan hal yang asli. Yang aneh ialah sikap terus terang babat Tanah Jawi yang menunjukkan Senopati sebagai penyala api perang terhadap Pajang. Tanggung jawab atas perang ini masih diperbesar dalam sejarah Banten, yang dengan jelas menyinggung hal ini. Tumenggung Mayang memang tidak disebut namanya, tetapi tidak ragu lagi dialah yang dimaksud ketika ada perbicaraan tentang putra Adipati Pajang. Ia menurut catatan Husen Jajaningrat adalah penguasa Pajang yang dulu, yang diusir oleh Jakatingkir dari kedudukannya. Karena hidup putra ini di Pajang selalu dipersulit, ia melarikan diri ke Mataram dan disambut baik di sana oleh Ki Gede Mataram, bahkan diangkat sebagai menantu. Kenyataan bahwa Mataram memberi perlindungan kepada seorang keturunan dinasti lama yang melarikan diri boleh dikata merupa pengkhianatan yang paling berat. Menerimanya sebagai menantu berarti menimbulkan perpecahan. Fakta-fakta ini saja sudah cukup dapat menjelaskan secara meyakinkan mengapa terjadi perang antara Pajang dan Mataram. Pertempuran di Prambanan. Pertempuran pertama antara Senopati dan Gustinya yang malang itu sesekaligus menentukan. Babat Tanah Jawi halaman 90-91 mengisahkan sebagai berikut. Setelah Senopati mencari keadilan dalam masalah iparnya dengan cara yang tidak semestinya, Sultan Pajang yang sampai saat itu bersikap lunak lantas memberi perintah kepada pasukannya agar mempersiapkan diri guna menyerang Mataram. Bahkan para bupati daerah perbatasan pun dikumpulkan. Mereka itu ialah para menantu Sultan, Adipati Demak, Adipati Tuban, dan Adipati Banten. Pada suatu hari berangkatlah bala tentara Pajang yang terdiri dari berbagai pasukan. Baginda naik gajah. Mereka berkemah di Prambanan. Untuk melawan tentara Pajang itu, Senopati hanya dapat mengumpulkan 800 orang Mataram di Randu Lawang. Kiai Martani menasihati agar tidak berperang, karena pada pendapatnya akan kalah. Karena itu seyogyanya memohon kepada Allah. Senopati pun meminta bantuan Roro Kidul, dan Kiai Juru meminta bantuan Dewa Penjaga Gunung Merapi. Dalam pada itu Senopati tidak lupa akan siasat tertentu. Para prajurit disuruhnya membuat banyak tumpukan kayu di Gunung Kidul, tersebar di atas bukit-bukit, dengan jarak sejauh tembakan peluru senapan. Pada malam hari kayu-kayu itu akan dibakar sekaligus. Semua rencana dilaksanakan sambil bersedekap.
Senopati dan Juru Martani mengadah ke langit jin, peri, dan perayangan pun datang membawa hujan, badai, dan suara gemuruh yang dahsyat. Setelah itu Gunung Merapi meletus menyemburkan api dan suara gemuruh. Hujan debu turun lebat. Lumpur dengan batu-batu besar memenuhi Kali Opak. Bersamaan dengan itu tumpukan-tumpukan kayu yang di pegunungan dinyalakan, sehingga merupakan lautan api. Dan tanpa henti-hentinya Canang Ki Becak dipukul. Kerjasama antara alam dan kecerdikan ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang Pajang. Sultan memang menjadi ketakutan. Sia-sia saja Adipati Tuban berusaha menyalakan semangat Baginda, sekalipun ia menyatakan sanggup memusnahkan pasukan Mataram dalam sekejap mata. Sebaliknya, lagu lama kembali lagi. Sultan merasa riwayatnya akan berakhir. Ia pun yakin bahwa dirinya adalah Raja Pajang yang terakhir, dan Senopati akan menjadi penggantinya. Adapun ekspedisinya ke Mataram hanyalah untuk menengok putranya, Senopati. Sementara itu gejala alam bertambah menyeramkan. Tentara Pajang lari dan Sultan terpaksa ikut lari pula. Mereka menyangka musuh datang menyerang. Bala tentara Pajang yang besar itu dengan seketika tersapu bersih. Tidak begitu manis tampaknya kisah dalam Serat Kanda. Kedatangan iparnya Tumenggung Mayang memberi kesempatan kepada Senopati untuk memperoleh pengikut lebih banyak lagi dari Pajang. Fakta-fakta ini pada suatu hari di persidangan agung di Istana Pajang disodorkan oleh para menantu raja kepada raja agar diperhatikan, karena mereka berpendapat perlu segera menggempur Mataram. Meskipun sadar akan jatuhnya Pajang nanti, Sultan tidak bisa bertahan terhadap desakan itu dan memerintahkan segera mengangkat senjata. Para tumenggung menyatakan bersedia asalkan Sultan turut serta, meskipun berada di belakang barisan. Lebih kurang 10.000 orang prajurit disiapkan. Pangeran Benowo naik kuda di belakang ayahnya yang duduk di atas gajah. Di Prambanan mereka berhenti dan memperkuat pertahanan dengan meriam. Kiai Adipati Mandaraka atau Juru Martani yang melihat akan terjadinya pertempuran besar mendesak Senopati agar pergi ke Gua Langse. Sedangkan ia sendiri akan pergi ke Gunung Merapi untuk memohon bantuan. Setelah kembali dari Gua Langse, Senopati mengumpulkan 1.000 orang prajurit. 300 orang diantaranya ditempatkan sebelah selatan Prambanan. Mereka mendapat perintah begitu terdengar suara letusan keluar dari Gunung Merapi, harus segera memukul canang Kiai Becak dan berteriak-teriak. Sebagai panglima diangkat Tumenggung Mayang. Pertempuran terjadi di dua tempat. Pasukan Mataram pura-pura melarikan diri, tapi orang Pajang yang mengejarnya tiba-tiba diserang oleh pasukan Mataram dari dua arah dan dicerai-beraikan. Gelap malam menghentikan pertempuran itu. Kedua belah pihak kembali ke kubu pertahanan masing-masing. Pada malam hari itu pukul 7 Gunung Merapi meletus di tengah-tengah kegelapan. Hujan lebat, hujan debu, gempa bumi, banjir, dan gejala alam lain yang menyeramkan. Orang Mataram memukul canang Ki Becak. Banjir mengenangi kubu Pajang yang memaksa mereka melarikan diri dalam kebingungan. Sultan terseret dalam kekacauan itu. Kisah ini tampaknya jauh lebih wajar dan dapat dipahami daripada gambaran dalam babat Tanah Jawi. Pertama-tama memang diadakan pertempuran, bukan hanya usaha menakut-nakuti. Letusan Gunung Merapi meskipun kebetulan bertepatan dengan terjadinya pertempuran, bukan termasuk sesuatu yang jarang terjadi. Kali Opak yang melewati Prambanan sering banjir besar. Orang-orang Pajang yang suka tahayul itu dan yang sudah banyak kehilangan semangat karena terpukul di medan perang. Setelah melihat alam mengamuk, kehilangan sama sekali sisa semangat juangnya dan lari tunggang langgang. Ini tidak boleh dianggap tidak mungkin. Tetapi perjalanan Senopati ke Gua Langse rupanya agak terlalu dibuat-buat, sehingga tidak benar.
Mungkin ia melakukan perjumpaan dalam batin saja. Sebagai kebalikannya, Babat Tanah Jawi yang menjauhi bentrokan-bentrokan yang seru berusaha keras menggambarkan pertempuran di Prambanan ini sebagai kejadian yang tiada artinya. Tumpukan-tumpukan kayu di daerah Gunung Kidul yang digambarkan banyak sekali waktu itu tampaknya terlalu aneh untuk dipercaya. Rupanya orang ingin agar tentara Senopati masih juga berbuat sesuatu. Karena pada prinsipnya tidak boleh dilakukan pertempuran atau pertumpahan darah. Sultan pun hampir tidak ada semangatnya. Bahwa Canang Ki Bicak yang berasal dari Kiai Gede Selo dipukul bertalu-talu dibenarkan oleh kedua tulisan itu dan juga sangat dapat diterima. Tanpa senjata-senjata gaib ini, seseorang raja pada masa itu tidak pernah mau terjun ke medan pertarungan. Anehnya, Babat Tanah Jawi memperhatikan hadirnya Adipati Banten dalam barisan Pajang. Sekalipun kita tidak mengetahui sesuatu, apalagi mengetahui mengenai kekuasaan Pajang atas Banten. Orang Portugis de Couto masih menganggap Banten di bawah kekuasaan Pajang. Adanya Tumenggung Tuban dan Tumenggung Demak hanya bahkan Adipati Banten dengan lebih kuat menggarisbawahi kekuatan daerah pesisir pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Sultan Adiwijaya. Terhadap kekuatan daerah pesisir utara inilah Senopati dan Mandakara memanggil dewa-dewa dari daerah pedalaman bagian selatan, Dewa Gunung dan Dewi Laut Kidul. Akhirnya tampak sekali tidak berada di luar kemungkinan bahwa pertarungan di Prambanan terjadi lebih dahsyat daripada apa yang bahkan Serat Kanda tidak berani mengemukakannya, dan mungkin sekali malahan berakhir dengan pengejaran yang membinasakan tentara Pajang. Larinya Sultan Pajang ke Bayat. Setelah kekalahan di Prambanan, Raja Pajang yang malang itu pergi ke Tembayat yang keramat. Dan tentang hal itu Babat Tanah Jawi mengisahkan, Sultan yang malang dan terpaksa melarikan diri itu ingin berdoa di makam Tembayat, tetapi pintu makam tidak dapat dibuka. Raja tidak mampu membukanya sehingga ia berlutut saja di luar. Juru kunci memberikan penjelasan yang sangat buruk tentang kejadian itu. Rupanya Allah tidak lagi memberinya izin menjadi raja. Hal ini amat mengguncangkan jiwa sang raja. Pada malam hari ia tidur dalam balai kencur yang dikelilingi air yang sangat menyegarkan. Esok paginya perjalanan dilanjutkan, tetapi raja terjatuh dari gajahnya dan menjadi sakit karenanya. Setelah itu ia dinaikkan tandu. Begitulah perjalanan pulang ke Pajang amat lambat dan raja duduk terguncang-guncang di atas tandu. Serat Kanda menggambarkan kejadian ini jauh lebih singkat. Permulaannya kira-kira sama. Raja berusaha membuka pintu makam tetapi sia-sia. Karena itu ia menyampaikan doa dan pujinya dari luar. Ini memberikan firasat kepadanya tentang akan berakhirnya pemerintahannya dan hidupnya. Soal tidur pada malam hari di balai kencur tidak disebutkan. Jatuhnya dari gajah disebabkan oleh galaknya hewan itu. Raja melanjutkan perjalanannya di atas tandu. Dengan demikian tidak tampak perbedaan yang besar. Tembayat yang pada umumnya jarang disebut itu dalam hubungan ini mengingatkan kita pada semacam tempat keramat kerajaan. Padahal tempat ini juga menunjukkan angka tahun Jawa 1488 atau 1566 Masehi yang terdapat pada salah satu pintu yang masih ada. Gagalnya Raja Jawa memasuki tempat keramat kerajaan mestinya merupakan pertanda yang jelas bahwa kerajaannya hampir berakhir. Jika kita melihat riwayat Tumenggung Mayang, memang tampak ada hubungannya dengan tertentu antara orang-orang Pajang dan keturunan Bayat. Pengejaran oleh orang-orang Mataram. Bahwa pengejaran terhadap tentara Pajang dalam dongeng tradisional diberi bentuk yang terhormat. Hal itu memang wajar. Tentang ini Babat Tanah Jawi memberitakan,
Dari kejauhan Senopati bersama 40 orang penunggang kuda mengikuti iring-iringan Sultan dengan perasaan hormat. Pangeran Benawa ingin mengambil kesempatan untuk memusnahkannya, karena Senopati hanya disertai oleh pasukan kecil. Tapi Sultan mencegahnya, karena cara Senopati mengikuti dari belakang menunjukkan sikap hormat. Sultan berpesan agar Benawa selalu bersahabat dengan Senopati, bahkan harus mematuhinya. Apabila terjadi pertengkaran, ia bahkan tidak akan dapat menjadi Raja Pajang. Sementara itu, para pengiring mencucurkan air mata. Mereka tiba di Pajang, tetapi penyakit Sultan bertambah parah. Senopati berkubu di Mayang. Ia tidak berusaha menghadap Sultan, tetapi juga tidak kembali ke Mataram. Ia ingin tinggal di sana untuk menanti takdir Allah. Ia menyuruh abdinya membeli kembang selasih dalam jumlah banyak, yang selanjutnya ditaruh bertumpuk-tumpuk di pintu barat alun-alun Pajang. Dalam serat kanda, raja yang sakit itu menyatakan keyakinannya akan bermaksud baik Senopati yang mengikutinya dari kejauhan. Ia tidak mengutarakan amarahnya terhadap putra angkatnya itu, melainkan terhadap musuh lama Senopati, yaitu Adipati Tuban, yang berkendak menyerang Senopati. Bahkan penolakan Senopati agar menghadap dipuji oleh raja yang sakit itu dengan memberi penilaian, "Inilah putraku yang patut sekali menjadi panglima." Bukan di Mayang, melainkan di makam kakeknya Kiai Gede Ngenis di Laweyan. Senopati berkemah dan pada malam ketiga ia bermimpi bahwa raja tidak lama lagi akan meninggal. Maka ia menyuruh pengiringnya membeli kembang selasih dan menumpukannya di pintu samping. Memang sulit juga mengikuti kedua penulis dalam uraian yang berlebihan itu. 40 pahlawan dapat dipandang sebagai kelompok pilihan yang mengantarkan seorang pahlawan besar. Adipati Tuban lebih cocok dipandang sebagai sasaran gagasan buruk Sultan daripada Pangeran Benawa yang baik hati itu. Sehingga mungkin serat kanda yang benar. Keterangan-keterangan yang bertentangan mengenai tempat perkemahan Senopati, Mayang, atau Laweyan bisa dipadu sedemikian rupa sehingga bisa dianggap sebagai sesuatu pengepungan atau blokade terhadap Keraton Pajang. Tentara Senopati berada di kedua tempat itu untuk mengepung Pajang. Yang juga menunjukkan pada dugaan itu ialah penolakan Senopati agar menghadap raja waktu akan menghembuskan nafas yang terakhir, dan penumpukan kembang selasih yang rupanya dimaksudkan sebagai karangan bunga berduka cita. Ini dapat juga dianggap sebagai ejekan dari Senopati. Babat Sangkala juga berbicara tentang rusak Pajang, yang sama sekali tidak memperlihatkan kehendak damai. Wafatnya Raja Pajang. Mengenai wafatnya Raja Pajang, Babat Tanah Jawi kali ini memuat berita yang bersikap sangat tidak baik. Tatkala itu datanglah makhluk jin juru teman. Ia merupakan abdi kesayangan di antara para abdi Senopati. Tetapi hanya Senopati yang dapat melihat jin juru taman itu. Jin ini lebih besar daripada manusia. Ia menawarkan diri kepada gustinya untuk merebut Pajang dan membunuh Sultan. "Berikanlah kepada saya perintah untuk itu. Pasti Sultan akan mati karena saya." Senopati memberi jawaban yang mengandung keraguan. "Saya berterima kasih kepadamu, tetapi tidak ada niat seperti itu pada saya. Tetapi jikalau kamu mau berbuat demikian, terserahlah. Saya tidak akan memerintahkannya, tetapi juga tidak melarang." Setelah itu juru taman pergi ke Keraton Pajang, dan Senopati kembali ke Mataram. Pada saat itu sedang berbaring di tempat tidur dijaga oleh istri-istrinya, sedangkan putra-putranya duduk dengan takjim. Pangeran Benawa menyampaikan berita tentang penumpukan kembang selasih yang menimbulkan rasa terima kasih Sultan. Setelah itu datanglah juru taman, tetapi tidak seorang pun yang melihatnya. Ia duduk di atas dada Sultan,
Sultan terjatuh pingsan, dan setelah siuman kembali penyakitnya bertambah parah. Tidak lama kemudian ia meninggal. Jenazahnya dimakamkan di Butuh. Serat Kanda menyajikan perbedaan-perbedaan yang aneh. Tampaknya seolah-olah ingin membersihkan Senopati dari segala noda. Sebab sebelum meninggalnya raja ia kembali ke Mataram. Juru taman yang sudah diceritakan perihal kelahiran dan pekerjaannya pada Senopati, dan diharapkan pasti akan disebutkan di sini ternyata tidak ada. Raja meninggal karena sebab-sebab alamiah. Kata-katanya yang terakhir menganjurkan diterimanya Senopati, yang harus diundang pada upacara pemakamannya dan diikuti nasihat-nasihatnya. Sekembalinya di Pajang, Senopati mencium kaki raja yang sudah meninggal sambil bercucuran air mata. Juga di sini raja dimakamkan di Buto. Apabila hal-hal yang tidak wajar dikeluarkan, maka segala sesuatu memberikan kesan seolah-olah kali ini babat Tanah Jawi memuat gambaran yang benar. Dengan demikian, maka Senopati telah menyuruh seorang kaki tangannya agar membunuh Raja Pajang, yang sudah tentu tidak terpuji. Mungkin penulis Serat Kanda tahu tentang sejarah ini dan bahkan dalam bentuk yang jauh lebih keras, karena asal-usul juru taman telah dimuat. Tetapi mungkin episode ini kemudian diubah dengan sengaja karena dianggap amat keterlaluan. Mengenai tokoh berupa juru taman yang misterius ini, Dr. Pickett menulis suatu tinjauan dalam karangan tentang Alexander Baron Skender dan Senopati. Tokoh itu disebutnya Dewa Gunung, dan dalam garis silsilah termasuk garis tua yang harus membimbing Senopati yang lebih muda. Kalau begitu ia harus disamakan dengan Kiai Juru Martani. Tetapi hal ini tidak perlu menolak anggapan bahwa kaki tangan Senopati yang menjadi pembunuh Sultan itu merupakan orang biasa yang berdarah daging. Tokoh-tokoh bersejarah memang sering juga diberi sifat-sifat mitologis. Pernah kami memberanikan diri mengemukakan pandangan bahwa juru taman ini mungkin seorang Italia yang disebut oleh Sultan Agung. Dalam pembicaraan dengan Dr. Dehan pada tahun 1622 yang dikatakannya, selama sekian tahun pada masa ayahnya tidak tinggal di istana tetapi di luar di kerapiaknya. Memang selama pemerintahan ayah Sultan Agung pernah disebut seorang punakawan albino yang bernama Juru Taman, yang menimbulkan kerusuhan di dalam keraton karena berlaku pura-pura sebagai raja, sehingga banyak istri dan selir baginda tertipu karenanya. Sebab itu ia dipindahkan ke dalam taman, dan sebab itu pulalah ia dinamakan Juru Taman. Yang disebut kerapiak tidak sama dengan taman, tetapi pada keduanya kita dapat membayangkan adanya sepetak tanah berpagar keliling. Karena itu kiranya dapat diterimanya bahwa punakawan albino dalam masa Pangeran Kerapiak sama dengan orang Italia yang disebut oleh Sultan Agung itu. Seorang Italia memang tidak begitu putih warna kulitnya, tetapi pasti lebih putih daripada kebanyakan orang Jawa. Tinggi badannya pun mencolok. Dalam babat Tanah Jawi ia disebut seorang kelangenan untuk menghibur Senopati. Menurut pemberitahuan Dr. Purbacaraka, selanjutnya Juru Taman merupakan suatu jabatan di keraton yang lebih sering diberikan kepada orang asing. Salah seorang di antaranya mereka bahkan bernama Mas Jenggot, yang jelas menunjukkan sifat asingnya. Menurut hemat saya, hal ini memperkuat hipnotesa mengenai orang Italia itu. Karena jabatan Juru Taman lebih sering diberikan kepada orang asing, maka ada kemungkinan seorang kaki tangan Senopati yang menduduki jabatan ini, meskipun berbangsa Eropa, tanpa menimbulkan kecurigaan dapat mendekati raja pada waktu semua orang sedang lengah, dan secara tiba-tiba menghabisi nyawa raja itu. Mungkin ia sudah ada di Istana Pajang, tempat memang banyak terdapat kaki tangan Senopati.
Dinas Intel Mataram rupanya bekerja dengan baik. Pembicaraan antara Senopati dan juru taman memang sangat mengingatkan pada percakapan antara Logawe dan Ken Arok, murid harapannya. Ken Arok bertanya kepada bapak rohaninya itu, apakah ia boleh membunuh Bupati Tumapel dengan keris dari belakang. Tetapi Brahmana yang baik hati itu menjawab, meskipun Bupati itu kelak akan jatuh karena Ken Arok, tidak pantas bagi seorang rohaniawan untuk menyetujui perbuatan seperti itu. Tetapi terserahlah padamu sendiri. Ini bagi kami merupakan sikap tidak berpihak yang harus sangat diragukan. Butuh tempat pemakaman Raja Pajang. Ada yang mengatakan terletak di sebelah Keraton Surakarta, di dekat Bengawan Solo. Tetapi menurut Dr. Purwacaraka, makam itu terletak di sebelah barat Keraton Surakarta di dekat jalan antara Surakarta dan Kartasura, tidak jauh dari perlintasan jalan kereta api. Di sana memang ditemukan sebuah makam yang dinamakan makam Aji. Makam itu akan memainkan peranan pada masa Sultan Agung. Tinggallah kita mencoba menentukan saat jatuhnya Pajang. Kita sudah melihat bahwa menurut tradisi Keraton Mataram didirikan pada tahun 1578 dan menurut Jack Cooper, Raja pertama Mataram tinggal di daerah itu selama 6 bulan. Dengan demikian kita sampai pada tahun 1584. Serat Kondo berpendapat bahwa Senopati telah 3 tahun tidak muncul di Istana Pajang tidak disenangi Raja. Dengan demikian mestinya terjadi pada tahun 1587. Dan sekarang Babat Sangkala yang agaknya dapat dipercaya menentukan rusaknya Pajang pada tahun 1509 Jawa atau 1587 Masehi. Dengan demikian dalam hal ini kita melihat adanya kesesuaian yang baik. Angka ini memang berbeda 1 tahun dengan tahun 1586. Yang sampai saat itu dianggap sebagai tahun terakhir hidup Pajang, yang diambil dari karya Heckman. Tetapi angka ini dapat dicocokkan dengan membuat koreksi pada Heckman, seperti yang dibicarakan dalam graf Tom Beers. Juga karya Raffles memberikan tahun 1587. Apakah ada hasil karya Senopati selain mengadakan perang pada tahun 1587? Mungkin ada. Pada kelir pintu gerbang masjid di Kota Gede terdapat tahun Jimawal 1509 atau 1587 Masehi. Apakah ia ingin merayakan kemenangannya atas Pajang dengan menyelesaikan suatu bangunan yang dipersembahkan kepada agama?